Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah dan keselamatannya senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Semoga hidayah Allah senantiasa membimbing lisan kita, pikiran kita, dan hati kita untuk terjaga dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan semoga kita selalu menyadari bahwa bersama denyut nadi kita, bersama detak jantung kita, dan bersama hembusan nafas kita, ada nikmat Allah yang begitu besar menyertai kita. Dan kita juga semoga selalu menyadari bahwa sesungguhnya ujian hidup yang Allah berikan kepada kita itu sangat kecil dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku sekalian, ada yang bertanya kepada saya tentang kenapa kita di dunia meskipun sudah berbuat baik kepada orang, tapi kadang ada orang yang gak suka kepada kita. Kita telah melakukan kebaikan, tapi orang membalasnya dengan keburukan. Kita melakukan yang tidak salah, tapi ada orang yang menganggap kita salah. Saudaraku sekalian, kita harus paham bahwa hakikat dunia ini adalah tempat kita diuji. Dunia adalah tempat kita mendapatkan masalah. Dunia adalah tempat kita mendapatkan cobaan. Kenapa? Karena Allah ingin tahu bagaimana prasangka kita, bagaimana sikap kita, bagaimana ucapan kita ketika kita diuji oleh Allah. Baik ujian itu berupa diberikan nikmat, baik ujian itu berupa diberikan musibah, baik ujian itu diberikan perintah dan larangan. Itu semua adalah ujian dari Allah. Di dalam surat Al-Mulk Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, di ayat yang kedua Allah mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita ya, dari tidak ada menjadi ada, dari kematian menjadi hidup. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hendak menguji kita dan Allah ingin tahu bagaimana sikap kita dalam menghadapi ujian itu. Sehingga kita harus paham bahwa realita dunia adalah realita tempat kita diuji. Sebaik-baiknya kita, sebaik-baiknya perilaku kita, seramah-ramahnya kita, sedermawan-dermawannya kita, pasti di dunia kita akan diuji oleh Allah. Ya, contohnya adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah orang paling baik. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Al-Quran juga sampai mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin adim. Bahwa Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang amat agung. Tapi Rasulullah SAW tidak lepas dari orang yang membencinya. Ada juga orang yang memfitnahnya. Ada juga orang yang menyakiti fisiknya, menyakiti hatinya, bahkan menuduhnya dengan tuduhan yang sangat keji. Padahal Rasulullah orang baik. Ya, inilah karena sesungguhnya dunia tempat kita diuji. Sehingga realita dunia adalah realita tempat kita diuji. Jadi kalau kita sedang diuji oleh Allah, ya ingat bahwa kita berarti masih hidup di dunia. Karena sesungguhnya kita akan hidup tanpa ujian dari Allah, itu bukan di dunia tempatnya, tapi nanti di akhirat. Yang kedua, dunia adalah tempat bertemunya orang baik dan orang buruk. Di dunia Allah belum memisahkan orang yang taat dan yang maksiat, orang yang baik hatinya dan yang kotor hatinya, orang yang tulus niatnya dan yang busuk niatnya. Allah masih satukan di dunia, sama-sama hidup di atas muka bumi Allah. Allah masih membersamakan orang-orang yang perbuatannya baik sama orang yang perbuatannya jahat, sehingga kita pasti akan bertemu dengan orang-orang seperti itu. Beda keadaannya dengan kita di akhirat kelak. Kalau misalkan orang baik itu Allah tempatan di surga, orang yang berbuat jahat Allah tempatan di neraka. Orang yang lisannya terjaga dari omongan yang buruk Allah tempatkan di surga, tapi orang yang lisannya selalu berkata buruk Allah tempatkan di neraka. Sehingga kalau kita di akhirat kelak diizinkan oleh Allah masuk surga, tentunya kita tidak akan bertemu dengan orang-orang yang buruk, karena mereka akan adanya di neraka. Tapi kalau kita hidup di dunia, kita akan bertemu dengan mereka. Sehingga
Jangan heran itu ya, kalau kita sudah berbuat kebaikan, sebaik apapun perbuatan kita, sehebat apapun misalkan pemberian kita, seberusaha apapun kita dermawan kepada seseorang, kita akan bertemu dengan orang yang tidak suka kepada kita. Karena sengaja Allah mendatangkan mereka kepada kita agar kita mendapatkan ujian dari keburukan mereka. Dan Allah ingin dengan ujian yang mereka datangkan kepada kita, kita ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kita mengaplikasikan sikap sabar, mengaplikasikan sikap pemaaf, sehingga dengan itu lebih tinggilah derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku sekalian, perlu juga kita ingat bahwa kalau misalkan kita hari ini mendapatkan perilaku buruk dari orang lain, itu jangan langsung berpikir bahwa kita sedang diuji oleh Allah. Karena bisa jadi perilaku buruk yang ada dalam kejadian buruk yang terjadi kepada kita itu tidak selalu bentuknya ujian, tapi bisa juga bentuknya adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita mendapatkan perilaku buruk dari orang lain, itu bisa jadi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu yang memang Allah datangkan teguran dan peringatan kepada kita supaya kita lebih mendekat kepada Allah, supaya kita meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin dulu pernah kita sakiti, yang pernah kita lukai. Yang kedua, kalau kita udah melakukan yang terbaik, kita tidak berusaha untuk menyakiti orang lain, tapi masih juga ada yang terjadi ya kepada kita berupa keburukan, maka itu adalah ujian dari Allah yang tujuannya adalah satu, Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita, dan juga Allah ingin mengangkat derajat kita kepada kedudukan yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, bisa dibagikan kepada rekan, teman, dan sahabat yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.